Halo Sobat Ilmu Giziku. Aku mau melanjutkan 10 pembahasan soal untuk kuis manajemen sistem penyelenggaraan makanan. Tanpa berlama-lama lagi, cus mari simak ya video pembahasan part 2 ini. Sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notif loncengnya ya. 11. Distribusi makanan yang pemorsiannya dilakukan di pantry atau dapur kecil di luar tempat produksi utama yaitu A. Sentral, B. Desentral, C. Sentralisasi, D. Desentralisasi, sentralisasi, E. Desentralisasi. Jawabannya adalah E. Desentralisasi. Distribusi desentralisasi adalah kegiatan pembagian atau pemorsian makanan pada porsi besar yang dilakukan di tempat produksi dan pemorsian untuk setiap klien dilakukan di pantry. Pantry adalah dapur-dapur kecil di luar tempat produksi utama. 12. Tidak membutuhkan banyak alat distribusi merupakan kelebihan dari sistem distribusi A. Sentral, B. Desentralisasi, sentralisasi, C. Desentralisasi, D. Desentralis, E. Sentralisasi. Jawabannya adalah E. Sentralisasi. Kelebihan sistem sentralisasi yaitu tidak banyak dibutuhkan alat-alat distribusi besar, tidak membutuhkan pantry, masalah sampah atau waste di ruangan dapat ditekan karena makanan diporsikan di ruang produksi makanan secara terpusat. Pengawasan terhadap proses produksi maupun distribusi lebih intensif. Proses distribusi yang dilakukan tidak mengganggu klien atau pasien akibat dari kegaduhan, suara bising peralatan, maupun bau makanan yang muncul karena ruang produksi dan distribusi jauh dari jangkauan klien. Makanan dapat langsung disalurkan ke klien atau pasien karena sudah langsung diporsikan untuk masing-masing pasien. 13. Kepuasan konsumen dapat menurun karena resiko jarak dan waktu yang menyebabkan suhu makanan menurun, merupakan kekurangan dari sistem distribusi A. Sentralisasi, B. Desentralis, C. Desentralisasi, D. Desentralisasi, sentralisasi, E. Sentral. Jawabannya adalah A. Sentralisasi. Kelemahan sistem sentralisasi yaitu dibutuhkan ruang produksi maupun distribusi yang luas, memerlukan tenaga pengolah maupun distribusi makanan yang terampil dan terlatih, tingkat kepuasan konsumen bisa jadi menurun, ketidaksesuaian peralatan makan bisa saja terjadi. 14. Alat-alat distribusi dibutuhkan dalam jumlah yang lebih banyak merupakan kekurangan dari sistem distribusi A. Desentralisasi, B. Sentralisasi, C. Desentralisasi, sentralisasi, D. Desentralisasi, E. Sentral. Jawabannya adalah D. Desentralisasi. Kekurangan sistem desentralisasi antara lain, alat-alat distribusi dibutuhkan dalam jumlah lebih banyak, penurunan mutu makanan dapat terjadi, terutama dalam hal kematangan dan kandungan gizi, keterlambatan waktu pelayanan, konsumen atau klien akan menjumpai kegaduhan, suara dan bau yang ditimbulkan akibat kegiatan di pantry. Tenaga yang dibutuhkan lebih banyak, kesulitan dalam pengawasan. 15. Biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan makanan yang diolah menjadi makanan yaitu biaya A. Biaya sisa makan, B. Biaya tenaga kerja, C. Biaya overhead, D. Food cost, E. Biaya lain-lain. Jawabannya adalah D. Food cost. Food cost adalah uang yang telah dan akan dikeluarkan dalam rangka memproduksi makanan sesuai kebutuhan atau permintaan.
Artinya, food cost ini dikeluarkan untuk membeli semua bahan makanan yang diperlukan. 16. Biaya yang dikeluarkan untuk menunjang operasional yaitu biaya A. Biaya tenaga kerja, B. Food cost, C. Biaya overhead, D. Biaya sisa makanan, E. Biaya lain-lain. Jawabannya adalah C. Biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead juga bisa dibilang sebagai biaya penunjang. 17. Metode pengukuran sisa makanan melalui penaksiran sisa makanan pada piring makan yaitu A. Metode penimbangan, B. Metode report, C. Metode pencatatan sendiri, D. Metode recall, E. Metode Comstock. Jawabannya adalah E. Metode Comstock. Dalam metode ini, pengukuran atau penaksiran dilakukan secara observasi atau visual mengenai banyaknya sisa makanan yang ada di piring setelah responden selesai makan. Penilaian dilakukan untuk setiap jenis makanan, sehingga dapat diketahui hidangan mana yang tidak dihabiskan. 18. Metode pengukuran yang menggunakan timbangan dengan ketelitian 1 gram yaitu A. Metode recall, B. Metode Comstock, C. Metode report, D. Metode penimbangan, E. Metode pencatatan sendiri. Jawabannya adalah D. Metode penimbangan. Metode ini relatif paling akurat dibanding metode lainnya karena mengidentifikasi sisa makanan melalui penimbangan. Alat bantu yang dibutuhkan adalah timbangan dengan ketelitian 1 gram, sarung tangan untuk digunakan pada waktu memilah sisa makanan, formulir atau lembar pencatatan berat makanan yang disajikan dan makanan sisa. 19. Pada metode Comstock, skala 0 berarti makanan A. dimakan separuh, B. makanan dimakan 1/4 piring, C. makanan tidak dimakan habis, D. habis, E. Makanan hanya dicicipi. Jawabannya adalah D. Habis. Taksiran makanan dinyatakan dalam bentuk skor dengan skala pengukuran 0 sampai dengan 5. Skala 0 dimakan semua atau habis. Skala 1 dimakan banyak atau tersisa 1/4 porsi. Skala 2 dimakan separuh atau tersisa setengah porsi. Skala 3 dimakan sedikit atau tersisa 3/4 porsi. Skala 4 hanya dicicip. Skala 5 tidak dimakan. 20. Sistem jaminan mutu yang mendasarkan akan bahaya yang dapat timbul pada berbagai tahapan produksi tertentu dan dapat dilakukan pengendalian bahaya yaitu A. HACCP, B. GMP, C. Sanitasi, D. Hygiene sanitasi, E. Hygiene. Jawabannya adalah A. HACCP. HACCP merupakan suatu sistem manajemen pengawasan dan pengendalian keamanan pangan secara preventif yang bersifat ilmiah, rasional, dan sistematis dengan tujuan untuk mengidentifikasi, memonitor, dan mengendalikan bahaya mulai dari bahan baku, selama proses produksi atau pengolahan, manufacturing, penanganan dan penggunaan bahan pangan untuk menjamin bahwa bahan pangan tersebut aman bila dikonsumsi. Wah, tak terasa sudah selesai aja nih pembahasan soal kita untuk kuis manajemen sistem penyelenggaraan makanan kali ini. Aku akan membahas soal-soal kuis lainnya guys. Stay tune untuk tema selanjutnya ya. Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Syifa Pravitasuri dari Ilmu Giziku. Sampai jumpa.